Om Swastiastu, perkenalkan saya Nimade Silvia Putri Nawalistiana, CGP Angkatan 9, Kota Denpasar. Kali ini saya akan mempraktikkan percakapan kucing menggunakan alur supervisi akademik. Dalam percakapan ini, saya berperan sebagai supervisor, Ibu Kadek Novis Riasi berperan sebagai coach, dan Bapak Imade Dika Anggara sebagai coachee. Percakapan coaching ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap pertama pra-supervisi. Percakapan ini antara supervisor dan coach. Tahap kedua yaitu supervisi. Jadi, supervisor mengamati jalannya kucing dari coach kepada coachee. Dan tahap ketiga yaitu pasca supervisi, percakapan antara supervisor dengan coach. Halo Bu Novi, selamat pagi nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo Bu Silvi, pagi juga. Kabar saya baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Sementara kabar saya juga baik ya dan sehat dan syukurnya ya masih selalu dalam lindungan gitu Sang Yang Dewasa. Asli. Jadi hari ini rencananya Ibu kan akan melaksanakan coaching ya? Iya benar sekali Bu. Oke, sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit nih yang ingin saya bicarakan. Boleh kan Bu? Boleh sekali Bu Silvi. Oke, jadi nanti pada saat pelaksanaan coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai ya sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, apakah Ibu sudah membaca nih rubrik penilaian coaching hari ini? Kebetulan saya sudah baca Bu dan ini juga saya sudah print rubrik penilaiannya. Wah, luar biasa ya Bu Novi. Artinya Ibu sudah siap ya hari ini untuk melakukan coaching? Iya Bu, saya sudah siap. Jadi sebelum dilakukan observasi, ada sedikit nih yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu? Silakan Ibu. Oke, yang pertama, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini itu adalah konsep inti dari coaching itu sendiri, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lanjut ya ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana nih nanti yang Ibu inginkan untuk saya amati lebih, bagian mana yang ingin ya saya amati lebih? Kalau saya pribadi sih di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching Bu. Mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaiannya itu apa? Atau apa nih harapan Ibu dari observasi yang akan dilakukan? Oke, jadi ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching yang akan saya lakukan itu adalah bagaimana coaching pada akhirnya dapat menemukan solusi Bu dari masalah yang mereka hadapi. Kemudian dalam prosesnya ini bisa menerapkan alur cerita dengan baik. Nah, Ibu Novia, karena Ibu sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya ya, dan itu sudah tadi kita melalui tahap pra-supervisi. Nah, selanjutnya Ibu silakan nanti melakukan coaching dan saya akan mengamati jalannya coaching yang akan Ibu lakukan ya. Nah, ngomong dengan siapa ini Ibu akan melakukan coaching? Oke, untuk proses coaching kali ini saya akan melakukan dengan Pak Dika. Pak Dika Iya. ya. Baik, silakan ya Bu ya. Ya, baik. Izin Ibu ya. Saya akan Ya, saya izin untuk memulai proses coachingnya dengan Pak Dika. Selamat siang Pak Dika. Siang Bu Novi, Gimana kabarnya hari ini? kabar saya baik Bu. Tapi kok saya lihat Pak Dika agak kurang bersemangat gitu ya. Tapi sebentar Pak Dika ya. Gak apa-apa ya, nanti kita ngobrolnya sambil ada Bu Silvi di sini ya. Kabar bagus. Jadi mohon izin, saya akan mengamati jalannya coaching yang akan dilakukan ya. Ya, jadi gimana ceritanya Pak Dika? Gini Bu, saya sedikit bingung nih Bu Novi. Apa sih yang membuat Pak Dika bingung sampai kelihatan sekali tadi mukanya kurang bersemangat? Jadi gini, saya kan mendapatkan tugas Bu ya, mendapat tugas menjadi koordinator HGN nih. Kan mau dekat nih HGN, saya mau minta solusi nih. Kebetulan kita lagi ngobrol, saya minta solusi terkait dengan HGN Bu Novi. Permasalahan apa yang terjadi terkait dengan HGN ini? Masalahnya gini Bu Novi, saya kan di sini guru baru ya, masih bisa dibilang guru muda. Nah, saya sudah duduk sebagai
koordinator HGM. Saya agak bingung nih, bingung untuk menyiapkan lomba agar lomba ini nanti tetap seru, Bu Novi, tetap seru, baik itu di sisi guru senior ataupun di sisi guru junior gitu. Wah, luar biasa ya Pak Dika ya, sudah dipercayakan menjadi koordinator HGN. Memangnya kenapa Pak Dika ini guru senior Pak Dika? Saya sedikit sungkan jadinya Bu, kan saya guru baru di sini tapi sudah diberikan tugas untuk mengelola kegiatan seperti ini. Saya agak kurang enakan orangnya soalnya Bu. Itu dari yang saya tangkap Pak Dika itu bingung karena harus memilih lomba untuk guru senior dan guru junior. Iya. Apakah demikian? Ya benar Bu Novi. Saya tuh takut jika saya sampai salah pilih lomba nanti. Jadinya lomba yang saya adakan tuh kurang memuaskan baik itu dari pihak guru senior ataupun dari pihak guru junior. Kalau dari level 1 sampai dengan 10, permasalahan Pak Dika ini, Pak Dika kira-kira masuk ke level berapa ya? Kalau saya pikir-pikir mungkin masuk ke level 6 sampai 7 itu Bu Novi. Berarti kalau demikian, sejauh mana keinginan Pak Dika untuk menyelesaikan masalah ini sehingga nggak bingung lagi? Saya sebenarnya sangat ingin sih ya menyelesaikan masalah ini agar nanti kegiatan HGN yang akan terlaksana ini nanti bisa dinikmati oleh semua guru Bu Novi, baik itu guru junior ataupun guru senior seperti itu. Lalu apa Pak Dika sejauh ini sudah punya rencana lomba apa yang akan dilaksanakan? Nah, sebenarnya saya memiliki beberapa jenis lomba yang akan dilombakan saat perayaan HGN nanti Bu Novi. Apakah ada hambatan yang Pak Dika temui untuk melaksanakan lomba-lomba itu? Nah, itulah hambatannya Bu Novi. Saya tuh bingung harus memilih lomba yang mana. Kalau saya misalkan memilih lomba tebak kata, saya takut nanti guru senior itu kurang paham sehingga dia kurang antusias untuk ikut. Tapi kalau saya menggunakan misalkan lomba makan kerupuk, saya takut malah guru junior yang merasa lombanya bosan gitu, malah kurang meriah jadinya gitu. Terkait dengan hal itu, apakah Pak Dika punya solusi? Sebenarnya saya memikirkan seperti ini, Bu Novi. Bisa nggak ya saya menentukan dulu pilihan-pilihan lombanya? Nah kebetulan kan Bapak Kepala Sekolah waktu ini menyampaikan ke saya kalau bisa diadakan 6 jenis lomba. Nah saya punya pikiran seperti ini. Gimana kalau dari 6 lomba ini 3 saya ambil dari pendapatnya guru senior dan 3 lagi saya ambil dari pendapatnya guru junior gitu. Kalau demikian, seberapa yakin solusi itu bisa Pak Dika terapkan? Bisa tercapai ya dalam penerapannya? Menurut saya cukup yakin dengan rencana ini Bu Novi, karena kan setidaknya di sana sudah ada wadah ataupun ruang di mana guru senior dan guru junior itu memberikan masukan kepada saya. Oke. Kapan rencananya hal ini akan Pak Dika sosialisasikan? Nah, kan sekarang tanggal 20 ya, Iya. tanggal 20. Nah, perayaan itu kan tanggal 25. Paling tidak nanti tanggal 24 tuh harus sudah terlaksana lombanya. Mungkin saya akan melaksanakan sosialisasi itu lagi 2 hari, Miss. Lagi 2 hari. Ya. Adakah rekan guru lain yang nanti akan Bapak mintai tolong? Ya. Rencananya nanti saya akan melibatkan Pak Putu Soekarno dengan Pak Kamajaya, Miss. Oh, iya, itu bagus. Apakah saya juga boleh membantu nanti? Sangat boleh kalau Bu Novi misalkan mau membantu, saya sangat senang. Jadinya ada banyak tambah tenaga nih gitu. Iya, jadi nanti saya tunggu rencana tindak lanjut dan rencana sosialisasi lombanya ya Pak Dika ya. Ya Bu Novi, nanti akan saya sampaikan ke Bu Novi ketika saya akan melakukan sosialisasi. Nanti tolong dibantu ya Bu Novi ya. Iya, baik, tetap semangat ya Pak Dika Iya, ya, terima menjalankan kasih, tugas, semoga Bu lancar Novi. di kegiatan HGN. Ya, terima kasih Bu Novi. Ya. Baik nih Novi. Jadi setelah saya mengamati tadi coaching yang Bu Novi lakukan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya. Nah, bagaimana nih Ibu menilai performa Ibu tadi dalam kompetensi yang Ibu lakukan? Oke, bersyukur Bu, tadi proses coachingnya sudah berjalan lancar dan menurut saya pribadi ya Bu ya, proses coaching yang tadi saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi sekali lagi menurut penilaian saya ya Bu ya. Nah, apa nih yang membuat Ibu menilai demikian? Karena melalui beberapa pertanyaan berbobot yang saya ajukan pada coach, saya bisa menggali potensi dari coach tersebut untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Boleh ya, saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Tentu saja Ibu, silakan.
Jadi tadi saya amati ibu itu sudah melakukan coaching, ya itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Jadi mulai dari ibu mendengarkan aktif, ya, memberikan pertanyaan berbobot, dan juga memberdayakan kunci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, bagaimana nih menurut pendapat ibu mendengarkan ini? Oke, jadi saya senang sekali Bu dengan mendengar apa yang tadi Bu sudah sampaikan. Apa yang saya harapkan melalui coaching tadi sesuai dengan harapan, yaitu bisa membantu rekan saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Namun demikian, saya juga melihat nih Bu Novi ada hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan, ya. Misalnya, tadi saat Ibu mengajukan pertanyaan berbobot nih, ya, Ibu bisa menambahkan dengan mengklarifikasi ya apa yang sudah Kuci gali, sehingga semakin meyakinkan poin-poin penting dari coaching yang Ibu lakukan. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu? Sebelumnya terima kasih Bu atas masukannya. Senang sekali rasanya saya bisa mendapat saran, sehingga kedepannya saya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Selanjutnya untuk ke depan, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini sebagai rencana tindak lanjut Ibu? Oke, baik. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah saya ingin lebih mendalami alur cerita, terutama di bagian mengajukan pertanyaan berbobot supaya coaching berikutnya bisa lebih baik lagi. Ya. Nah, dari diskusi ini apakah sudah ada gambaran yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di bagian mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Berdasarkan saran dan masukan Ibu tadi, ya sekarang sudah ada gambaran Bu. Jadi nanti bisa menambahkan dengan mengklarifikasi poin-poin penting dalam coaching. Nah, kapan nih kira-kira Bu Novi akan melakukannya lagi ya, dan dengan siapa yang akan membantu Bu Novi nanti? Tentu segera akan saya lakukan pada coaching berikutnya Bu. Nah nanti mungkin saya memerlukan bantuan kepala sekolah juga sehingga bisa memberikan saya saran dan masukan terkait dengan coaching saya selanjutnya. Baik ya, Novi. Jadi hasil percakapan kita ini berdasarkan dari hasil pengamatan saya ya, yang akan saya catat nanti ke dalam form supervisi akademik ya Bu. Nah, sebagai pertanyaan penutup nih Bu, apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Oke, jadi tentu banyak sekali Bu yang saya dapatkan dari proses ini, dari percakapan prasupervisi, kemudian hingga pasca observasi tadi. Sehingga nanti harapan saya pribadi, saya bisa semakin paham alur dan tujuan dari pelaksanaan coaching ini. Luar biasa sekali ya Bu Novi apa yang sudah Ibu lakukan kali ini. Nah, mudah-mudahan nanti Ibu sukses ya ke depannya. Baik, sampai di sini dulu ya cakapan kita, dan terima kasih nih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih kembali Bu. Demikian praktek percakapan kucing menggunakan alur supervisi akademik. Terima kasih.